Tenaga medis merupakan garis terdepan yang terdidik secara khusus dan dilatih untuk menyembuhkan dan bahkan menyelamatkan nyawa orang. Namun, kejadian mengerikan macam apa yang mungkin terjadi jika niatan buruk melekat dalam diri mereka, atau bahkan jika mereka bermaksud untuk membunuh. Seorang perawat di Amerika Serikat pernah melakukan hal tragis itu, dan berulang kali ia mengambil nyawa para pasien di rumah sakit tempat ia bekerja tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Charles Edmund Cullen lahir pada tanggal 22 Februari 1960 di West Orange, New Jersey. Ia dibesarkan dalam keluarga kelas pekerja dan adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Ayahnya adalah seorang supir bus yang berpenghasilan tidak besar dan harus berjuang keras untuk menghidupi istri dan ke-8 anaknya. Namun miris, hanya beberapa bulan setelah kelahirannya, ayahnya kemudian meninggal di usia 56 tahun pada bulan September di tahun yang sama. Cullen memiliki masa kecil yang suram. Ia sering menjadi korban perundungan di sekolahnya. Ketika berusia 9 tahun, Cullen melakukan percobaan bunuh diri pertamanya dengan menegak cairan kimia. Dan sebuah fakta mencengangkan, bahwa dalam kisahnya, setidaknya ia pernah melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 20 kali selama hidupnya. Pada Desember 1977, ibunya meninggal dalam kecelakaan mobil. Kejadian ini benar-benar membuatnya hancur, dan bahkan tidak lama setelah itu, ia di-drop out dari sekolahnya. Padahal, ketika itu ia sudah berada di tahun-tahun terakhirnya di SMA. Pada April 1978, ia mendaftar di Angkatan Laut Amerika Serikat, di mana ia bertugas di kapal selam USS Woodrow Wilson. Selama bertugas, ia meraih prestasi baik yang membuatnya naik pangkat dengan cepat. Namun, ia tidak merasa nyaman dengan lingkungannya dan para rekannya. Saat itu, ia mulai sering melakukan hal aneh seperti berpakaian menggunakan pakaian bedah dengan mengenakan sarung tangan lateks dan bukannya menggunakan seragam dinasnya. Cullen kemudian dipindah tugaskan ke sebuah kapal supply USS Canopus. Di tempat ini, ia melakukan percobaan bunuh diri lagi. Dan kemudian ia beberapa kali dimasukkan ke bangsal psikiatri. Pada tahun 1984, Cullen akhirnya diberhentikan dari Angkatan Laut. Setelah ia diberhentikan, ia kemudian mendaftar ke Mountainside Hospital's Nursing School di Montclair, New Jersey. Dalam beberapa tahun, ia lulus dan memiliki kualifikasi sebagai perawat. Lalu, ia bekerja di unit luka bakar St. Barnabas Medical Center di Livingston, New Jersey. Pada tahun 1987, ia menikahi kekasihnya Adrienne Tubb dan mereka memiliki 2 orang anak perempuan. John Yango, 72 tahun, adalah seorang mantan hakim dari New Jersey yang sedang dirawat di rumah sakit tempat Cullen bekerja. Saat itu, John Yango sudah mengalami pembaikan secara bertahap menuju kesembuhan. Namun, kenyataan berkata lain. Hingga akhirnya pada tanggal 11 Juni 1988, Charles Cullen menginjeksi digoxin ke dalam kantung infusnya dan membuat korbannya meninggal akibat gagal jantung. Pada kejadian ini, tidak pernah ada yang mengkaitkan kematian John Yango kepada Cullen, ataupun tidak ada satupun yang menemukan bahwa kantung infus yang digunakan korban telah disuntikkan sesuatu. Hingga akhirnya, dalam beberapa tahun, ia membunuh 11 orang lagi di rumah sakit St. Barnabas, di mana salah seorang korbannya saat itu adalah seorang pengidap AIDS yang meninggal karena dibuat gagal jantung akibat digoxin. Pada Januari 1992, pihak rumah sakit mulai melakukan penyelidikan terhadap kejanggalan kematian yang kerap terjadi. Cullen memutuskan untuk segera keluar dari pekerjaannya sebelum penyelidikan mulai mengarah padanya. 1 bulan setelah ia keluar dari St. Barnabas, ia kemudian mendapatkan pekerjaan di Warren Hospital di Phillipsburg, New Jersey. Di rumah sakit ini, Cullen membunuh 3 orang wanita lanjut usia dengan menyuntikkan digoxin ke dalam kantung infus mereka. Korban terakhirnya, Helen Dean, 91 tahun, sempat mengatakan bahwa ada seorang perawat licik yang mendatanginya ketika ia tidur lalu menyuntikkan sesuatu ke dalam kantung infusnya. Namun sial, pihak keluarganya dan petugas di rumah sakit tidak menggubris pernyataan tersebut hingga akhirnya kejadian buruk itu harus terjadi. Pada Januari 1993, istrinya mengajukan gugatan cerai. Istrinya melaporkan kekhawatirannya
bahwa selain sebagai seorang pecandu alkohol, Cullen juga suka bertingkah laku tidak biasa. Ia pernah memasukkan cairan pemantik api ke dalam minuman orang, membakar buku anaknya, dan juga pernah melakukan 2 kali kekerasan dalam rumah tangga. Istrinya khawatir bahwa Cullen akan membahayakannya dan kedua putrinya. Pada akhirnya, mereka bercerai, dan mereka membagi hak asuh atas kedua putri mereka. Cullen pindah bersama salah satu putrinya ke sebuah apartemen di Shafer Avenue di Phillipsburg, New Jersey. Saat itu, Cullen mengatakan bahwa ia ingin berhenti menjadi seorang perawat. Namun putusan pengadilan mewajibkannya untuk memberikan tunjangan kepada kedua anaknya. Ia tidak tahu pekerjaan apa lagi yang bisa ia lakukan. Maka saat itu, ia memutuskan untuk terus bekerja sebagai seorang perawat. Beberapa bulan setelah itu, Cullen memasuki rumah seorang rekan kerjanya ketika seisi rumah sedang tertidur. Rekan kerjanya adalah seorang janda beranak 1. Cullen melakukan hal ini dengan maksud yang tidak jelas. Ia hanya datang dan lalu pergi lagi tanpa sepengetahuan pemilik rumah. Ia juga bahkan suka menguntit rekan kerjanya tersebut. Atas dasar perasaan tidak aman, maka selanjutnya Cullen dilaporkan atas perbuatannya. Ia lalu ditangkap dan mendapatkan 1 tahun hukuman percobaan. Selama dalam masa hukuman percobaan, ia mengambil cuti selama 2 bulan dan dirawat di fasilitas psikiatri atas depresi yang dideritanya. Bahkan dalam masa perawatan ini, ia mencoba melakukan bunuh diri lagi sebanyak 2 kali. Pada Desember 1993, Cullen keluar dari Warren Hospital dan lalu pada awal tahun berikutnya, ia mendapatkan pekerjaan lagi di Hunterdon Medical Center yang berlokasi di Raritan Township, New Jersey. Di sana ia bekerja di bagian ICU selama 3 tahun. Dalam 2 tahun pertamanya, ia tidak melakukan pembunuhan. Namun, begitu memasuki tahun 1996, antara bulan Januari sampai dengan September, Cullen melakukan 5 pembunuhan lagi dengan meracuni mereka menggunakan digoxin. Pada Oktober 1996, Cullen keluar dari Hunterdon Medical Center. Lalu tidak lama kemudian, ia diterima bekerja di Morristown Memorial Hospital. Namun, karena performa kerjanya yang buruk, maka pada Agustus 1997, ia kemudian dipecat. Pada Oktober 1997, Cullen mendatangi sebuah fasilitas psikiatri untuk melakukan pengobatan terhadap depresi yang dideritanya. Namun setelah beberapa waktu, perawatannya tidak berhasil membuat kesehatan mentalnya membaik. Beberapa orang mengatakan bahwa pernah ia terlihat mengejar kucing di jalanan pada tengah malam, berteriak, berbicara sendiri, dan suka membuat muka-muka aneh di belakang orang lain. Perawatan ini tidak ia lakukan sampai selesai. Hingga suatu waktu, ia meninggalkan tempat fasilitas itu dan tidak pernah kembali lagi. Pada Februari 1998, ia diterima bekerja di Liberty Nursing and Rehabilitation Center yang berlokasi di Allentown, Pennsylvania. Namun pada Oktober 1998, ia dipecat setelah ia terlihat memasuki kamar pasien dengan sebuah jarum suntik di tangannya. Cullen dituduh atas aksi pemberian obat kepada pasien pada waktu yang tidak terjadwal. Setelah meninggalkan Liberty Nursing and Rehabilitation Center, Cullen mendapatkan pekerjaan di Easton Hospital pada November 1998. Namun, hanya selang sebulan setelah diterima bekerja, ia kemudian membunuh seorang pasien. Dari hasil tes darah yang dilakukan kepada pasien tersebut, ditemukan jumlah digoxin yang mematikan dalam darah pasien. Tetapi, penyelidikan internal di rumah sakit tidak memiliki bukti pasti yang menunjuk Cullen sebagai pembunuhnya. Walau begitu, kecurigaan rumah sakit tetap terarah padanya. Sehingga akhirnya Cullen dipecat dari rumah sakit itu pada Maret 1999. Tidak lama setelah itu, Cullen bekerja di unit luka bakar Lehigh Valley Hospital di Allentown, Pennsylvania. Selama bekerja di rumah sakit ini, ia membunuh 1 pasien, dan lalu mencoba lagi untuk membunuh pasien yang lain namun gagal. 1 bulan kemudian, ia secara sukarela mengundurkan diri dari Lehigh Valley Hospital dan kemudian ia bekerja di unit perawatan jantung di St. Luke Hospital di Bethlehem, Pennsylvania. Dan hanya dalam 3 tahun, Cullen membunuh 5 pasien. Pada 11 Januari tahun 2000, Cullen mencoba bunuh diri lagi dengan menyalakan panggangan arang di dekat bak mandinya dengan maksud agar ia mati sesak karena keracunan karbon monoksida.
tetangganya mencium bau asap tersebut dan lalu menelpon pemadam kebakaran dan polisi. Cullen kemudian dibawa ke rumah sakit dan ke fasilitas psikiatri, dan keesokannya ia sudah diizinkan pulang dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Selama ia bekerja di St. Luke Hospital, ia tidak pernah memiliki masalah dalam pekerjaannya. Hingga suatu hari, seorang rekan kerjanya melihat Cullen membuang botol obat kosong di tempat sampah. Obat tersebut bukanlah obat yang dijual bebas. Obat itu hanya bisa didapat jika ada resep dari dokter. Maka dalam investigasi, didapatkan bahwa Cullen kemungkinan telah beberapa kali mencuri obat untuk ia konsumsi secara pribadi. Pihak rumah sakit kemudian memberikan kesepakatan pada Cullen agar ia mengundurkan diri atau dipecat. Ia kemudian memilih mengundurkan diri agar tidak menambah masalah lagi. Maka pada Juni 2002, ia keluar dari rumah sakit tersebut. Tentu terdengar aneh bahwa Charles Cullen tidak pernah mendapatkan kesusahan berarti untuk mendapatkan pekerjaan tiap kali ia berhenti atau diberhentikan dari tempat kerja sebelumnya. Padahal, ia memiliki riwayat keluar masuk pekerjaan di banyak rumah sakit, bahkan dengan beberapa kecurigaan yang pernah terarah padanya atas kematian banyak pasien. Hal ini bisa terjadi karena pada tahun-tahun saat itu, rumah sakit di Amerika Serikat sedang membutuhkan banyak perawat dalam skala nasional. Ditambah, untuk kepentingan nama baik rumah sakit, maka kasus kematian yang mencurigakan biasanya selalu ditutupi, agar rumah sakit tersebut tidak tercoreng sebagai rumah sakit yang pernah melakukan kasus malpraktek. Sebagai akibatnya, maka tidak ada kabar yang pernah tersebar bahwa Charles Cullen pernah memiliki riwayat buruk dalam pekerjaannya. Pada September 2002, Cullen diterima bekerja di Somerset Medical Center yang berlokasi di Somerville, New Jersey. Selama di tempat ini, Cullen membunuh setidaknya 8 orang sampai dengan pertengahan tahun 2003. Pada suatu saat, sistem komputer di rumah sakit menunjukkan data-data yang janggal, seperti pengaksesan Cullen terhadap data pasien yang tidak ditugaskan padanya, dan juga data permintaan obat yang belum diresepkan yang dilakukan oleh Cullen. Namun, pihak rumah sakit tetap tidak melakukan apa-apa atas kejanggalan tersebut. Pada Juli 2003, Somerset Medical Center mendapatkan peringatan dari Direktur Eksekutif Pusat Pengendalian Racun New Jersey mengenai bahwa setidaknya 4 kasus kematian yang pernah terjadi menunjukkan kemungkinan bahwa kejadian tersebut dilakukan dengan sengaja oleh seseorang di rumah sakit tersebut. Pihak rumah sakit menunda menghubungi pihak berwenang, dan saat itu, Cullen telah membunuh setidaknya 5 pasien lagi, dan juga berusaha membunuh beberapa pasien lain yang berakhir gagal. Pada Oktober 2003, seorang pasien meninggal karena gula darah rendah. Rumah sakit mencurigai hal tersebut karena pada pemeriksaan terdapat insulin pada darahnya, sedangkan pasien tersebut bukanlah seorang penderita diabetes. Kejadian ini kemudian terdengar sampai ke Departemen Kesehatan, dan lalu pihak rumah sakit mendapatkan perintah tegas untuk melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian Negara bagian New Jersey. Pasien yang menjadi korban tersebut adalah seorang pendeta yang bernama Florian Gall yang saat itu menjadi korban terakhir dari Charles Cullen. Berdasarkan catatan janggal di komputer yang sebelumnya pernah terdeteksi, tentu pihak rumah sakit menaruh kecurigaan besar pada Cullen. Ditambah, hasil investigasi tertutup tentang riwayat masa lalu pekerjaan Cullen di rumah sakit sebelumnya makin menguatkan kecurigaan pihak rumah sakit tentang hubungan Cullen dengan kejanggalan kematian pasien yang selama ini terjadi. Maka, kemudian Somerset Medical Center memecat Charles Cullen pada tanggal 31 Oktober 2003 tanpa pernah menyebutkan alasan sebenarnya di balik pemecatan itu. Hal ini dilakukan untuk mengamankan nama baik rumah sakit, karena pihak rumah sakit tidak ingin dituduh lalai atas proses rekrutmen yang telah dilakukan pada Charles Cullen tanpa memeriksa dan memastikan terlebih dulu tentang riwayat pekerjaannya di masa lalu. Seorang perawat bernama Amy Lowgren, yang juga merupakan rekan kerja Cullen, berusaha memberitahu kepolisian tentang kekhawatirannya. Ia sangat meyakini bahwa catatan akses obat-obatan yang dilakukan Cullen memiliki hubungan kuat atas kematian pasien yang selama ini terjadi. Detektif lalu melakukan penyelidikan bersama Lowgren selama beberapa minggu, hingga akhirnya detektif meminta Lowgren yang dilengkapi dengan alat penyadap untuk mengunjungi Cullen setelah jam kerja dan membujuknya untuk membicarakan hal yang terkait dengan pembunuhan tersebut. Cullen akhirnya ditangkap di sebuah restoran pada tanggal 12 Desember 2003 dan didakwa dengan 1 dakwaan pembunuhan dan 1 dakwaan percobaan pembunuhan.
Pada tanggal 14 Desember 2003, ia mengaku kepada detektif bahwa ia telah membunuh beberapa orang dan juga melakukan beberapa upaya pembunuhan yang gagal ia lakukan. Cullen juga menyatakan pada detektif bahwa setidaknya ia telah membunuh sebanyak 40 pasien selama 15 tahun karirnya. Pada April 2004, Cullen mengaku bersalah di hadapan hakim di pengadilan New Jersey atas pembunuhan 13 pasien dan atas upaya percobaan pembunuhan 2 orang lainnya dengan suntikan mematikan saat ia bekerja di Somerset Medical Center. Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaannya, Cullen berjanji untuk bekerja sama dengan pihak berwenang jika mereka tidak menjatuhi hukuman mati atas kejahatannya. Sebulan kemudian, ia mengaku bersalah atas pembunuhan 3 pasien lagi di New Jersey. Pada November 2004, Cullen mengaku bersalah di pengadilan Allentown karena membunuh 6 pasien dan upaya percobaan pembunuhan 3 orang lainnya. Pada tanggal 2 Maret 2006, Charles Cullen dijatuhi hukuman seumur hidup 11 kali berturut-turut di pengadilan New Jersey, dan dia tidak akan mendapatkan pembebasan bersyarat hingga tahun 2403. Pada tanggal 10 Maret 2006, Cullen kembali diadili di pengadilan Lehigh County, Pennsylvania, untuk kasus pembunuhannya yang dilakukan di negara bagian tersebut. Cullen yang merasa jengkel dan kesal terus mengulangi olok-olokannya kepada hakim selama 30 menit, hingga akhirnya hakim memerintahkan untuk menyumpal mulut Cullen dengan kain dan lakban agar ia diam. Namun, dengan mulut tersumpal, Cullen masih saja berusaha mengolok-olok hakim. Dalam persidangan itu, hakim memberinya tambahan 6 hukuman seumur hidup. Dalam sebuah wawancara, Cullen mengatakan bahwa motif pembunuhannya dilakukan karena ia tidak ingin melihat pasien dalam keadaan menderita. Namun, begitu banyak kontradiksi antara pernyataannya dengan kenyataan yang terjadi. Terutama, atas dasar apa ia tetap membunuh pasien yang sebetulnya keadaannya sudah makin membaik. Pada akhirnya pun, Cullen tetap tidak pernah menjelaskan motif yang jelas atas rangkaian pembunuhan yang pernah ia lakukan. Seorang jurnalis dan penulis dari Amerika Serikat yang bernama Charles Graeber telah menghabiskan 7 tahun untuk menginvestigasi kejadian tersebut sebagai bahan untuk buku kisah nyata yang ditulisnya yang berjudul The Good Nurse. Graeber menyatakan bahwa sangat susah untuk mengetahui dengan jelas jumlah korban dari Charles Cullen secara aktual. Namun, dari apa yang ditelitinya, ia berasumsi bahwa setidaknya ada 100 atau bahkan ratusan orang yang pernah tewas di tangan Charles Cullen. Hingga saat ini, Charles Cullen menjalani hukumannya di penjara negara bagian New Jersey yang berlokasi di Trenton. Dan tentu saja, kisah ini menjelaskan bahwa Charles Cullen adalah salah satu pembunuh berantai yang sangat produktif yang pernah ada dalam sejarah. Sampai jumpa lagi dalam kisah berikutnya.